skincare rutin yang bisa menghemat waktu, tapi tetap efektif. Halo semuanya, pernah nggak sih merasa skincare rutin itu memakan waktu banget? Pagi-pagi nih sebelum tidur kita harus mengaplikasikan berlapis-lapis produk dan kadang-kadang bisa bikin kita capek dan malah bikin malas. Tapi apakah kamu tahu bahwa kamu itu bisa tetap mendapatkan kulit yang sehat, glowing, dan terawat tanpa harus menghabiskan waktu berjam-jam di depan cermin? Dan di video kali ini tentunya aku akan kasih kamu tips skincare rutin super praktis yang bakal hemat waktu tapi tetap super efektif. So, kalau kamu pengen tahu rahasia punya kulit yang flawless dengan waktu minimal, keep watching. Karena siapa tahu di akhir video ini kamu bakal punya skincare rutin baru yang bikin hidupmu lebih mudah. Ada satu hal yang harus kita pahami dulu nih. Kenapa sih skincare rutin itu penting banget? Gak cuma soal menjaga kelembapan atau bahkan membuat kulit glowing. Tapi skincare yang tepat itu bisa membantu mencegah masalah kulit di masa depan. Misalnya nih, menghidrasi keriput, jerawat, atau bahkan hiperpigmentasi. Tapi tentu aja kita nggak mau skincare rutin yang bikin kita bangun lebih pagi atau malam jadi makin panjang. Kita kan butuh sesuatu yang efektif, tapi juga efisien kan? Nah di sini ada twist pertama. Ternyata kamu itu bisa mendapatkan hasil maksimal dengan beberapa produk tanpa perlu menumpuk produk satu persatu. Oke, sekarang kita mulai. Apa sih yang jadi kunci utama skincare rutin yang efektif dan cepat? Simple aja, ada 3 hal penting yang perlu kamu perhatikan. Membersihkan wajah dengan benar, menjaga keseimbangan kulit, dan proteksi dari sinar matahari. Ya, cuma 3 ini aja dan kamu itu bisa mendapatkan hasil yang optimal. Twist kedua, ternyata kamu nggak perlu punya 10 produk untuk punya kulit yang sehat. Cukup dengan 3 langkah ini, kamu udah bisa menangani hampir semua masalah kulit yang ada. Tapi gimana caranya? Yuk kita bahas. Langkah pertama yang harus kamu perhatikan adalah membersihkan wajah. Ini adalah langkah yang nggak boleh terlewatkan karena produk apapun yang kamu gunakan, setelahnya nggak akan efektif kalau kulit kamu itu nggak bersih dulu. Tapi jangan khawatir, kamu nggak perlu pakai pembersih yang lama dan ribet. Pilihlah cleanser yang gentle dan efektif, kayak cleanser gel atau micellar water. Ini tuh bisa untuk membersihkan kulit kamu dari kotoran, minyak, dan sisa make up dalam waktu yang singkat. Twist ketiga, kamu nggak harus double cleansing setiap hari. Karena double cleansing bisa jadi penting setelah make up yang tebal. Tapi nih kalau kamu lagi nggak pakai make up, cukup cleanser yang ringan aja. Jadi kamu bisa hemat waktu tapi tetap dapat hasil yang maksimal. Setelah wajah bersih, kita lanjut ke langkah kedua, yaitu pelembab. Di sini kita harus pinter-pinter banget buat milih pelembab yang punya manfaat lebih. Jangan cuma fokus ke satu manfaat aja, cari pelembab yang punya banyak fungsi dalam satu produk. Misalnya nih, pilih moisturizer yang mengandung hyaluronic acid atau bahkan ceramide yang bisa menghidrasi kulit sekaligus bisa untuk membangun penghalang kulit yang kuat. Twist keempat, kalau kamu punya kulit yang cenderung berminyak, pilih pelembab yang oil free atau berbentuk gel. Ini tuh bisa menjaga kulit tetap lembab tanpa terasa berat atau bahkan lengket. Jadi kamu bisa hemat waktu dan gak perlu pakai banyak layer pelembab. Yang terakhir dan yang paling penting adalah sunscreen. Jangan pernah skip ini meskipun kamu merasa hari itu mendung atau bahkan kamu lagi gak keluar rumah. Karena sinar UV itu bisa merusak kulit tanpa kita sadari. Jadi sunscreen itu wajib banget. Pilih sunscreen dengan SPF 30 ke atas. Dan kalau bisa cari yang punya PA++ juga. Supaya kamu itu dapat perlindungan dari sinar UVA dan UVB. Ini cuma butuh 30 detik. Tapi hasilnya luar biasa untuk kulit kamu di masa depan. Twist kelima, pilih sunscreen yang ringan dan cepat menyerap. Supaya kamu nggak merasa lengket seharian. Ada juga yang multifunksional, jadi selain melindungi dari sinar UV, bisa juga untuk memberikan hidrasi ekstra. Seperti sunscreen dengan kandungan niacinamide atau vitamin C. Keren kan?
sunscreen yang juga bisa mencerahkan kulit sambil melindungi. Jadi, itu dia 3 langkah utama skincare yang bisa kamu lakukan untuk hasil yang maksimal tanpa buang-buang waktu. Sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya, aku ingetin buat kalian, jangan lupa juga untuk cek link produk di bawah ini buat kalian yang mau glowing. Oke, kita lanjut. 5 masker wajah alami yang bisa bikin kamu buat di rumah. Halo teman-teman, kalian pernah nggak sih ngerasa kalau kulit wajah itu butuh perawatan ekstra, tapi nggak punya waktu atau uang buat ke salon? Apa kabar masker alami yang bisa kamu buat di rumah? Mungkin kamu pikir masker alami itu nggak efektif atau bahkan ribet. Tapi tunggu dulu, kalau kamu tahu caranya, masker dari bahan alami bisa jadi solusi ampuh untuk masalah kulit tanpa harus keluar biaya yang banyak. Jadi, kalau kamu penasaran masker wajah alami apa aja sih yang bisa kamu coba di rumah, dan kenapa ini bisa jadi game changer buat kulit kamu? Simak video ini sampai habis, kamu bakal terkejut dengan manfaat yang bisa kamu dapatkan. Sebelum kita masuk ke resep-resep masker wajah alami, kenapa sih masker alami itu jadi pilihan banyak orang? Jawabannya simpel, karena bahan-bahannya bisa kamu temukan di dapur. Gampang banget diakses dan pastinya lebih aman untuk kulit. Dengan bahan alami, kita juga bisa untuk menghindari bahan kimia keras yang bisa beresiko buat kulit yang sensitif. Tapi, ada twist pertama nih. Walaupun bahan alami itu lebih aman, bukan berarti nggak ada efek samping ya. Karena kita juga tetap harus tahu jenis kulit kita dan bahan yang dipakai. Supaya nggak malah bikin kulit iritasi. Langkah pertama kita mulai dengan masker madu dan lemon. Kalau kamu pengen kulit yang cerah dan glowing, masker ini tuh bisa jadi solusi. Karena madu itu mengandung antibakteri dan antioksidan. Sementara kalau lemon kaya akan vitamin C yang bisa membantu mencerahkan wajah dan menghilangkan noda hitam. Twist kedua, madu dan lemon itu juga bisa bikin kulit kamu sedikit sensitif terhadap sinar matahari. Jadi, kalau kamu pakai masker ini, pastikan kamu pakai sunscreen setelahnya ya. Ini tuh penting banget supaya kulit kamu itu nggak malah terbakar atau bahkan iritasi akibat paparan sinar UV. Selanjutnya, kita punya masker yang sangat populer di kalangan mereka yang pengen kulit halus dan lembut. Masker yogurt dan madu. Kombinasi yogurt yang mengandung lactic acid dan madu yang punya sifat antiinflamasi ini sangat efektif untuk melembabkan kulit dan mengatasi kulit kering. Twist ketiga, tapi hati-hati juga dengan jenis yogurt yang kamu pilih. Pilih yogurt yang plain dan tanpa pemanis tambahan. Pemanis buatan justru malah bisa bikin masker ini tuh jadi kurang efektif. Jadi jangan asal pilih yogurt ya. Buat kamu yang punya kulit sensitif atau mudah iritasi, masker oatmeal dan almond adalah pilihan yang tepat. Oatmeal dikenal dengan kemampuannya menenangkan kulit yang iritasi. Sedangkan nih, almond mengandung vitamin E yang baik untuk melembabkan dan menutrisi kulit. Twist keempat, jangan cuma pakai oatmeal biasa, tapi giling oatmeal sampai halus agar masker itu bisa lebih mudah meresap dan gak bikin kulit itu terasa kasar. Dan jangan lupa juga, oatmeal yang terlalu kasar itu malah bisa bikin kulit kamu iritasi. Jadi pastikan ya, haluskan dulu sebelum dipakai. Kalau kamu lagi berjuang dengan jerawat, kamu harus coba masker tomat. Tomat kaya akan antioksidan dan vitamin A yang sangat bermanfaat untuk kulit berjerawat. Tomat juga bisa menyerap minyak berlebih dan memperbaiki tekstur kulit yang rusak karena jerawat. Tapi twist kelima ini hati-hati, jangan terlalu sering pakai masker tomat karena sifat asam dari tomat itu malah bisa ngebuat kulit jadi iritasi kalau digunakan terlalu sering. Jadi cukup seminggu sekali aja dan kamu bakal lihat perubahan yang signifikan pada kulit berjerawat kamu. Jadi itu dia 5 masker wajah alami yang bisa kamu buat di rumah. Mudah, hemat, dan tentunya efektif kan guys? Tapi ada beberapa hal yang perlu kamu perhatikan. 1. Kenali jenis kulit kamu sebelum mencoba bahan tertentu. Jangan asal coba-coba ya.
Yang kedua, lakukan pack test dulu di area kecil di kulit untuk memastikan gak ada reaksi alergi. Yang ketiga, pakai masker dengan porsi yang tepat. Jangan berlebihan karena kulit juga butuh waktu untuk menyerap manfaatnya. Yang keempat, jangan lupa gunakan sunscreen setelah memakai masker. Apalagi kalau masker itu mengandung bahan seperti lemon atau tomat yang bisa bikin kulit lebih sensitif terhadap sinar matahari. Semoga video ini membantu kamu menemukan masker wajah alami yang cocok untuk kulit kamu. Kamu udah coba masker alami yang mana nih? Jangan lupa untuk share pengalaman kamu di kolom komentar. Dan kalau kamu suka video ini, pastikan untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi supaya kamu gak ketinggalan tips perawatan kulit lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan stay glowing with natural skincare. Bye-bye!